apapun yang dilakukan oleh Palestina atau Israel selama bermungsuhan, nggak bener itu, nggak bener. Kamu jangan ikut dukung. Semestinya damai, jangan melebar, malah boikot. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua cuplikan video di mana di dalamnya ada tanggapan seorang ustadz terkait fatwa MUI yang mereka mau memboikot produk Israel. Dan dia mengajarkan kepada anak-anak pengajiannya, dia mengatakan bahwa fatwa tersebut itu merupakan sesuatu hal yang keliru dan itu bukan solusi untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Apapun yang dilakukan oleh Palestina atau Israel selama bermungsuhan, nggak bener itu, nggak bener. Kamu jangan ikut dukung. Semestinya damai, jangan melebar, malah boikot. Kamu itu fatwa ngawur. Wis kadung kulaan aqua nyampe 1 tronton loh, malah haram. Kulaan Royco gitu nyampe ribuan renteng, haram. Sodorkan satu ayat, sodorkan satu hadis yang Rasulullah di waktu mengangkat senjata untuk perang dengan orang-orang kafir, lalu Rasulullah memboikot makanan. Sodorkan satu ayat kalau ada. Mikir itu yang rahmatan lil alamin gitu loh. Jangan mikir hanya pikiran kamu sendiri, jangan mikir hanya nafsu sendiri. Bagaimana jikalau orang-orang kafir itu, non-muslim itu memboikot semua produk non-muslim dilarang, diantarkan ke orang Islam. Gimana coba? Kukot wong Islam ra ono sing nggawe HP. Produksi mobil motor kabeh non-muslim semua. Kamu pengen haji, nggawe perahu. Mangkat mondok dari Tangerang ke sini terus sepeda ontel. Sepeda ontel saja produksi Jepang. Tapi melaku. Durung nyampe Al-Mubarak gak sikilmu keri ning Pekalongan. Dengerin itu fatwa, silakan Anda berfatwa. Pikirkan maslahatil umat. Kemaslahatan umat dipikir. Bagaimana jikalau semua rakyat Indonesia tidak mau beli aqua semisal, lalu pabrik aqua tutup di Indonesia. Padahal karyawan yang ada di pabrik aqua 99% orang Islam semua. Coba. Terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Caranya nggak seperti itu kan? Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Pandangnya itu orang banyak. Demi kemaslahatan orang banyak. Dulu ada seorang sahabat dalam majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat yang kentut. Lalu ditanya yang lain, kamu kentut ya? Enggak. Kamu tanya, kentut enggak. Orang enggak kabeh. Lalu temannya yang satu bilang, tunggu aja nanti. Pokoknya nanti kalau waktunya sholat tuh ada yang berdiri ambil air wudhu, dia yang ngentut. Rasulullah menyampaikan ilmu berkali-kali. Hampir masuk waktunya sholat, Rasulullah membuat pengumuman, barang siapa yang memperbarui wudhunya maka pahalanya sekian. Sahabat-sahabat ngadeg kabeh. Tidak terdeteksi siapa yang kentut.
Ini loh Rasulullah, ini loh nyampe seperti ini loh, kemaslahatannya luar biasa. Mikirkan umat loh, nyampe luar biasa. Beliau berdamai kepada non muslim, tidak pernah membuat onar. Kamu itu bukannya mendamaikan semuanya, malah ngajak perang bareng. Gak bener itu. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Bahaya, madorot jangan dihilangkan dengan cara mendatangkan madorot yang baru. Kamu dijotos temenmu, pleng, lalu kamu balas, pleng, lalu temen yang kamu jotos cari bolo, cari bolo Ma'ruf gede dhuwur. Anggap saja Ma'ruf ini orang Amerika. Lalu Ma'ruf bawa rodal. Apa terus selesai? Nanti yang satu juga gitu, yang satu juga gitu. Apa selesai? Nggak selesai, Kang. Wala ta'awanu bil itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nggak bener itu. Semestinya di waktu terjadi perang antara Israel dan Hamas, antara Israel dan Palestina, semestinya bagaimana cara untuk mendamaikan mereka. Orang kok malah bendera Israel robek-robek. Itu seumpamanya bendera kamu, gimana kamu coba? Rumah kamu yang ada di Israel itu terus non muslim semua, Yahudi semua, nggak ada orang Islam. Caranya jangan gitu. Di waktu ada madorot, oh coba tambahi madorot. Kang iki jotos aku cepleng, tak juga tak cepleng. Terus Kang iki nggowo siapa namanya Fahri. Saya nggowo Habib Hasan. Apakah selesai? Enggak selesai. Datangkan itu Ustaz Salih. Wah, tak datangkan ini manusia dari negro. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, singkat saja. Saya secara pribadi respect dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Yang pertama, saya respect atas kesadarannya, di mana dia sadar bahwa fatwa MUI untuk memboikot produk Israel bukanlah solusi untuk mendatangkan perdamaian antara Israel dan Hamas atau Palestina. Dan dia berkata juga bahwa di dalam dalil kita atau di kitab kita atau di dalam hadis mungkin tidak pernah ada ketika nabi mereka itu angkat senjata, dan tidak pernah dia mengatakan harus memboikot produk lawan atau produk musuh mereka. Tidak pernah. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengajarkan kepada kita bahwa kalau misalnya MUI mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Israel, bagaimana dengan karyawan-karyawan yang dimana mungkin 99% karyawannya Muslim? Bagaimana dengan kehidupan mereka, nasib mereka ketika pabrik tersebut ditutup? Misalnya KFC, pabrik Aqua, dan lain sebagainya. Mungkin saja bisa mereka menderita karena tidak ada pekerjaan. Bagaimana mereka harus menafkahi keluarga mereka, anak-anak mereka. Bisa menderita karena tidak bisa menghasilkan uang. Karena mereka hidup dari situ, dari produk-produk itu atau dari pabrik yang menghasilkan produk Israel misalnya. Nah, jadi MUI tidak memikirkan efek dan dampak bagi sesama seiman mereka saja. Nah, mereka tidak memikirkan bahwa seiman mereka bekerja di dalamnya. Bagaimana ketika pabrik ditutup? Bagaimana umat kita, saudara seiman kita, yang sebangsa, setanah air dengan kita, saudara-saudara kita. Bagaimana mungkin mereka memikirkan negara lain, penderitaan negara lain, dengan mengabaikan penderitaan saudara seimannya, saudara sebangsanya, saudara setanah airnya. Nah, jadi itu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau memboikot produk Israel, bukanlah Israel yang miskin, tetapi justru yang memboikot itulah yang menderita dan yang mengalami kemiskinan.
tidak percaya. Coba saja segala sesuatu yang menjadi produk Israel atau produk kafir dalam bentuk apapun, maupun itu aplikasi, internet, sampai ke jenis makanan dan minuman, silakan boykot. Siapa yang menderita nanti kita akan lihat dan kita akan saksikan. Nah, jadi seharusnya kita harus berpikir panjang seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini, bahwa itu bukanlah solusi. Bukanlah solusi untuk mendatangkan perdamaian antara Israel dan Hamas. Jadi itu saja yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Saya senang ketika Ustadz ini dia mengajarkan hal itu kepada anak-anak pengajiannya, karena anak-anak yang diajarkan ini nanti akan menjadi generasi penerus, dan sehingga nanti ketika mereka besar tidak keliru memahami tentang Israel dan Palestina ini, dan tidak sembarangan menyerukan boykot. Nah, karena mereka diajarkan bahwa itu bukan solusi. Dan itu cukup bagus ketika dari masa remaja diajarkan kepada mereka hal yang baik, sehingga besar nanti bisa mereka mengerti dan tidak sedikit-sedikit turun ke jalan untuk demo. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.